Kalau Anda mempunyai kekayaan yang berlebih, Anda harus pandai-pandai untuk mengelolanya supaya kekayaan tersebut meningkat, dikelola dengan baik supaya bisa mengalami pertumbuhan. Kalau ada satu kebutuhan muncul, kebutuhan itu apa? Kalau bisnis sedang bagus, maka emas dan perak itu bisa dijadikan sebagai tambahan modal demi melipat gandakan atau meningkatkan, menumbuhkan kekayaannya gitu ya. Atau hanya semata-mata disimpan untuk mendapatkan bunga kalau orang zaman modern. Jadi dari sini Anda bisa belajar bahwa kalau Anda mempunyai kekayaan yang berlebih, Anda harus pandai-pandai untuk mengelolanya supaya kekayaan tersebut meningkat. Itu tujuan yang pertama ya. Jadi tidak hanya didiamkan tapi tidak mengalami pertumbuhan, tetapi harus dikelola dengan baik supaya bisa mengalami pertumbuhan. Kemudian niat yang kedua disebutkan oleh Buddha ada di stanza yang kedua. Seseorang memendam emas dan perak atau harta kekayaannya tadi punya tujuan yang kedua, yaitu untuk membebaskan dia ketika ada orang yang berkata-kata buruk tentang dia dan dilaporkan ke raja, ya, atau mungkin dengan kata lain untuk membebaskan dia ketika dia difitnah oleh seseorang dan dilaporkan ke raja sehingga akhirnya ditangkap oleh raja. Nah, untuk menebus supaya nggak ditahan, dipenjara, akhirnya emas dan perak yang dia simpan itu bisa dia gunakan. Kemudian untuk membebaskan dia dari bahaya yang dihadapi ketika dia disandera oleh pencuri, ya. Jadi yang ini kan kitabnya mengatakan berikan emas dan perak sebanyak ini gitu, baru saya akan bebaskan kamu gitu. Dan akhirnya emas dan peraknya itu dikeluarkan, diberikan kepada pencuri dan akhirnya dia terbebas dari sandera gitu. Kemudian untuk membebaskan dia dari hutang, ya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat kehidupan dia nyaman ketika ada musim paceklik, ketika pangan susah didapatkan, ya. Cerita ketika di Myanmar dan di Thailand ya terjadi gempa bumi yang belum lama ini, itu katanya ya banyak umat yang kelaparan karena nggak punya uang, ya nggak punya uang. Maksudnya begini, mereka baru dapat uang kalau bekerja, tapi ketika ada gempa itu kan nggak ada, pekerjaan tutup kan, jadi dia nggak punya uang karena nggak punya tabungan, ya akhirnya nggak bisa makan gitu, ya. Nah, jadi ketika musim yang seperti itu, masa-masa seperti itu, maka emas dan perak bisa bermanfaat. Kemudian yang kelima, ketika berada dalam situasi yang sulit, dalam kesusahan, ya, mungkin karena ada banjir, karena ada kebakaran, maka emas dan perak yang disimpan bisa bermanfaat. Jadi untuk tujuan-tujuan tersebutlah yang namanya kekayaan disimpan dengan baik.